Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, puji Tuhan, hari ini kita berjumpa kembali dalam program Renungan Keluarga Kristen. Mari kita bersama bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih Tuhan untuk pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih kebaikan Tuhan yang Engkau nyatakan. Terima kasih penyertaan-Mu, terima kasih pemeliharaanmu, terima kasih penjagaan-Mu. Terima kasih pemulihan yang Tuhan berikan buat kami. Terima kasih, kami bersyukur tiap-tiap kami mengalami lawatan Tuhan. Kami bersyukur tiap-tiap hari kami mengalami penyertaan Tuhan yang luar biasa. Tuhan Yesus, tolonglah hamba-Mu ini bersama Bapak Ibu, kami bersama keluarga, kami rindu merenungkan firman-Mu. Berkatilah kami, pimpinlah kami, tolong kami ya Tuhan, demi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perikop renungan kita hari ini terambil dari Yehezkiel pasal yang ke-11. Yehezkiel pasal yang ke-11, mari kita bersama-sama memperhatikan bagian firman ini. Lalu roh itu mengangkat aku dan membawa aku ke pintu gerbang timur dari rumah Tuhan. Pintu yang menghadap ke sebelah timur. Lihat, di dalam pintu gerbang itu ada 25 orang, dan di antaranya mereka kulihat Yaasanya bin Asur dan Pelaca bin Benaya, yaitu pemimpin-pemimpin bangsa. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, inilah orang-orang yang merancang kedurjanaan dan menaburkan nasihat jahat di kota ini, yang mengatakan, bukankah belum lama berselang rumah-rumah kita dibangun kembali? Kota ini periuk dan kita dagingnya. Oleh sebab itu bernubuatlah melawan mereka. Bernubuatlah hai anak manusia. Maka roh Tuhan meliputi aku dan Tuhan berfirman kepadaku. Katakanlah, beginilah firman Tuhan. Kamu berkata-kata begini, hai kaum Israel, dan aku tahu apa yang timbul di dalam hatimu. Orang-orang yang kamu bunuh di kota ini bertambah banyak, dan kamu penuhi jalan-jalannya dengan mereka. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah. Orang-orang yang kamu bunuh di kota ini merekalah dagingnya, dan kota inilah periuk. Tetapi kamu akan kugiring keluar dari dalamnya. Kamu takut kepada pedang, tetapi aku akan mendatangkan pedang atasmu. Demikianlah firman Tuhan Allah. Aku akan menggiring kamu keluar dari dalamnya dan menyerahkan kamu di tangan orang-orang asing dan menjatuhkan hukuman-hukuman kepadamu. Kamu akan berebahan karena pedang, dan di tanah Israel aku akan menghukum kamu, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Kota ini tidak akan menjadi periuk bagimu, ataupun kamu seakan-akan daging di dalamnya. Di tanah Israel aku akan menghukum kamu, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Karena kelakuanmu tidak selaras dengan ketetapan-ketetapanku, dan peraturan-peraturanku tidak kamu lakukan. Bahkan engkau melakukan peraturan-peraturan bangsa-bangsa di sekitarmu. Maka sedang aku bernubuat, matilah Pelaca bin Benaya. Lalu aku sujud dan berseru dengan suara nyaring, kataku, aduh Tuhan Allah, apakah engkau menghabiskan sisa Israel? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dalam hidup tiap-tiap hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yehezkiel pasal 11 ini adalah masih bagian dari penghukuman yang Tuhan nyatakan bagi Yerusalem. Pasal 8 berbicara tentang dosa pemimpin-pemimpin rohani yang ada di bait Allah. Dosa orang-orang religius yang ada di rumah Tuhan dengan tindakan-tindakan yang Tuhan nyatakan di pasal 9 dan juga pasal 10. Pasal 11 Bapak Ibu Saudara ini berbicara tentang orang-orang yang ada di pintu gerbang timur di rumah Tuhan. Mereka berada di pintu gerbang timur di rumah Tuhan, pintu yang menghadap ke sebelah timur. Lihat, di dalam pintu gerbang itu ada 25 orang. Bapak Ibu Saudara, apa maksudnya di pintu gerbang timur dan di sana ada 25 orang? Ada dua nama yang disebutkan dari 25 itu. Yang pertama adalah Yaasanya bin Asur, yang kedua adalah Pelaca bin Benaya.
25 orang yang berada di pintu gerbang timur, mereka adalah pemimpin-pemimpin bangsa. Pemimpin-pemimpin bangsa menunjukkan mereka adalah pemimpin secara birokrat, pemerintahan yang ada di kerajaan. Mereka tiap-tiap waktu di pintu gerbang timur ini melakukan penghakiman, pengadilan. Mereka di pintu gerbang timur menetapkan hukum-hukum, peraturan-peraturan. Mereka di sana membuat peraturan-peraturan dan mereka melakukan pengadilan di pintu gerbang timur di Bait Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, mereka adalah bangsawan atau mereka pejabat kerajaan. Mereka bertugasnya di pintu gerbang timur Bait Tuhan. Jadi bagian ini mengingatkan bagaimana pemimpin, berbicara ini tentang pemimpin-pemimpin bangsa atau orang-orang yang ada dalam pemerintahan sipil, dan bagaimana mereka melakukan pengadilan. 25 orang dan 2 diantaranya adalah Yaasanya bin Asur dan juga Pelaca bin Benaya. Ini dengan pekerjaannya, dan Tuhan sebutkan apa yang menjadi latar belakang sehingga mereka akhirnya menjalani atau akan mengalami penghukuman Tuhan. Bapak Ibu, disebutkan mereka adalah orang-orang yang merancang kedurjanaan dan mereka orang-orang yang memberikan nasihat jahat. Apa yang dilakukan oleh para pemimpin-pemimpin pemerintahan yang ada dan memberikan nasihat-nasihat kepada rakyat. Mereka sebagai pemimpin bangsa, mereka sebagai pemimpin-pemimpin dari secara politik, mereka mengingatkan, mereka menasehati agar umat-umat itu tidak mendengarkan nubuatan Nabi Yeremia dan juga nubuatan Nabi Yehezkiel. Mereka menolak adanya pemberitaan akan terjadi pembuangan besar-besaran. Mereka menolak akan adanya penghancuran Bait Allah dan juga kota Yerusalem. Mereka menolak itu. Mereka berkata, rumah-rumah kita baru dibangun. Kita tidak akan dibuang, kita ini adalah daging dan kota ini periuk. Bapak Ibu membayangkan periuk dan juga daging bukan berarti daging yang mau dimasak dalam periuk ya. Ini periuk ini adalah sebuah periuk tanah atau belanga tempat masak memang, tapi kalau daging ada di dalam belanga atau di dalam periuk itu mungkin zaman kita sekarang seperti daging yang ada di tempat penyimpanan, seperti mungkin tepak-tepak gitu ya, kotak-kotak, tepak-tepak, tempat yang aman untuk daging itu jika tersimpan. Jadi jawaban mereka memberikan nasihat dengan mengatakan, kita ini daging, kota ini periuknya. Itu sama seperti kita ini ada di tempat yang aman kok. Kita ini nggak akan dimakan apa-apa karena kita sudah di dalam periuk. Bukan berarti siap dimasak, tidak. Mereka berkata ini aman, kota Yerusalem ini aman, kamu jangan khawatir, kamu jangan takut. Gak usah didengar itu kata Yeremia, gak usah didengar itu kata Yehezkiel, tetap aja. Lakukan saja, kita akan tetap ada di sini. Maka inilah nasihat keji, karena apa yang mereka katakan itu akhirnya mematikan banyak orang. Membuat orang mengalami kematian karena mereka tidak bertobat. Mereka terus hidup dalam dosa dan akhirnya mereka yang tinggal tetap di Yerusalem kan akhirnya mereka dihukum oleh Tuhan. Ada dalam penyerangan nantinya Babel yang akan menghancurkan mereka, mati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah yang disebut Tuhan kekejian itu, kejahatan mereka itu, sehingga Tuhan marah kepada mereka pemimpin-pemimpin yang memberikan nasihat yang jahat, nasihat yang membuat orang akhirnya mengalami hal-hal yang buruk, hal-hal kematian bahkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang kita pelajari dari bagian ini? Dalam keluarga kita, Bapak Ibu Saudara, orang tua, nasihat apa yang kita berikan kepada anak-anak kita agar mereka hidup di dalam firman Tuhan, agar mereka hidup di dalam berkat-berkat Allah. Jangan-jangan secara normal, secara aman kita berikan nasihat, kita berikan teladan, ya nggak apa-apa, normalisasi dosa. Biasa itu bohong, orang lain di sana juga bohong. Melanggar peraturan lalu lintas, biasa orang lain juga melakukannya. Korupsi, biasa itu. Markup data, buat laporan yang lebih dari yang sebenarnya, biasa itu.
Apa yang Bapak Ibu berikan nasihat tentang kedisiplinan anak kalau di sekolah berangkat ngepres gitu ya. Apa yang sebenarnya kita berikan nasihat tentang membaca firman? Apakah Bapak Ibu Saudara sebagai orang tua memberikan teladan dan mengajak anak-anak untuk membaca firman? Alah, hanya firman gitu aja. Hari Minggu juga kita bisa dengar. Kita buka YouTube aja juga nanti ada Bu Lestari khotbah, ada banyak pendeta-pendeta yang lebih hebat khotbah. Nasihat apa yang kita berikan? Nasihat itu tidak hanya ada di dalam pernyataan kita. Bapak Ibu Saudara orang tua sadar tidak bahwa apa yang kita lakukan bahkan mungkin tanpa kata-kata itu anak-anak melihat dan anak-anak menirunya. Celakalah para pemimpin-pemimpin yang memberikan nasihat yang jahat. Pemimpin-pemimpin yang membiarkan orang-orang itu hidup di dalam kematian, merancang kedurjanaan. Mereka membuat peraturan-peraturan yang menguntungkan diri mereka. Di pintu gerbang timur mereka membuat hukum-hukum ketetapan-ketetapan, tapi itu semua jauh dari hukum-hukum Tuhan. Mereka tidak melakukan ketetapan Tuhan, mereka tidak melakukan peraturan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, waspada. Di bagian ini, jelas sekali dalam pasal yang ke-11, di ayat yang ke-13, saat Yehezkiel masih menyatakan nubuatan itu, Pelaca bin Benaya mati mendadak di tempat. Maka Yehezkiel menjerit kepada Tuhan, aduh Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sangat mengerikan. Hari-hari ini penghukuman Tuhan ada yang terjadi demikian, tapi tidak semuanya. Sehingga kadang-kadang kita lebih meremehkan. Tuhan itu masih punya belas kasihan kok. Kita nggak akan dihukum kayak orang perjanjian lama lah Bu Pendeta. Ya, kita biasa-biasa aja lah jadi orang Kristen ini. Keluarga Kristen ya biasa-biasa aja lah. Yang penting punya Alkitab entah dibaca atau enggak. Yang penting pakai kalung salib tapi nggak mau menderita. Yang penting pakai kalung salib itu tandanya aku orang Kristen. Aku nggak takut di mana saja. Kalungnya salib tapi doa hanya doa makan saja. Nggak pernah berelasi intim dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tidak ada arti simbol-simbol rohani itu. Tapi mari kita hidupi ketetapan dan peraturan-peraturan Tuhan dalam diri kita. Bahwa di saat kita melakukannya, sesungguhnya itu pun menjadi teladan bagi anak-anak kita. Sesungguhnya itu juga menjadi pernyataan yang kita nyatakan dalam tindakan kita. Hari ini, mari kita bersama belajar. Tidak meremehkan apa yang Tuhan katakan. Tidak menolak apa yang Tuhan sampaikan. Mari kita menghormati. Mari kita menerima. Kalau Tuhan berkata ngikut Yesus ada penderitaan, tapi dalam penderitaan ada pertolongan. Jangan menghindari penderitaan itu. Bapak Ibu Saudara, ikut Tuhan ada berkat-berkat, tapi bukan berarti tidak ada penderitaan. Ikut Tuhan ada pertolongan, tapi bukan berarti tidak ada pergumulan. Bapak Ibu Saudara, mari kita menerima apa yang Tuhan sampaikan. Mari kita menghargai apa yang Tuhan katakan. Jangan beri berita yang palsu. Jangan beri pengharapan yang palsu. Jika memang tidak memiliki, jika dalam pergumulan, katakan jujur kepada anak-anak. Dan mari ajak anak-anak berdoa. Kita sedang dalam pergumulan. Kita sedang dalam kesulitan. Mari kita datang kepada Tuhan. Jangan ajarkan, oh gak apa-apa nak, gak apa-apa. Ikut Tuhan itu baik-baik terus kok nak. Tidak. Ajarkan yang benar. Ikut Tuhan ada kebaikan Tuhan betul. Tapi kalau ada pergumulan, ayo kita doa karena Tuhan ada bersama kita. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih untuk firman. Tuhan menolong kami hari ini. Tuhan mengingatkan kami hari ini untuk menghargai firman-Mu. Untuk menerima apapun yang Tuhan sampaikan. Ajari kami untuk menjadi umat yang taat, tidak menolak firman Tuhan. Ajari kami untuk tetap bersyukur karena dalam kesulitan tangan Tuhan tetap kuat menopang. Ajari kami untuk tetap tunduk dan taat dalam proses dan pendidikan Tuhan. Berkati segala hal yang kami kerjakan 1 minggu ke depan, 1 hari ini. Tuhan tolong kami, di mana kami berada kami menjadi berkat bagi banyak orang. Dan Tuhan Yesus kami mau melangkah di dalam berkat-Mu, keluarga kami, kerjaan kami, pelayanan kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami mau mengerjakannya di dalam berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan beri engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.